Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih dan selamat datang dalam Zoom meeting ini yang akan membahas mengenai fisiologi tubuh, terutama yang berkaitan dengan kebugaran tubuh, aktivitas fisik, dan aplikasi yang membantu pemeliharaan fungsi tubuh. Seperti pepatah yang sering kita dengar, yaitu tak kenal maka tak sayang. Maka sebelum memulai jalannya penyampaian materi pada Zoom meeting kali ini, kita akan awali dengan perkenalan, baik saya sebagai penyampai dan pelaksana, serta para hadirin sekalian. Perkenalkan, nama saya Ratu Prima Puspita dengan NIM 04011182222706 dari Program Studi Pendidikan Dokter Angkatan 2022 dari SMA Negeri 4 Palembang. Selanjutnya, para hadirin dipersilahkan untuk memperkenalkan diri masing-masing sesuai dengan format nama, asal SMA, dan asal prodi. Mungkin bisa dimulai dari Aulia Nadiasari. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Terdengar Baik, dengan jelas. perkenalkan nama saya Aulia Nadia. Baik, perkenalkan nama saya Aulia Nadia Sari dari asal SMA Negeri 4 Palembang, Fakultas Teknik, jurusan Teknik Elektro. Baiklah, selanjutnya bisa dilanjutkan dengan Anissa. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan, saya Anissa Sri Maharani, asal SMA Negeri 4 Palembang, dari Fakultas Kedokteran Program Studi Psikologi. Selanjutnya bisa dilanjutkan Karisa. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Karisa Putri dari SMA Negeri 4 Palembang, dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Biologi. Terima kasih. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Naswa. Baiklah, terima kasih. Dengan saya Nasya Putri Kirani, asal SMA Negeri 4 Palembang, dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Biologi. Terima kasih. Selanjutnya Siti Aisyah. Baiklah, perkenalkan nama saya Siti Aisyah, asal dari SMA Negeri 4 Palembang, asal prodi jurusan Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Selanjutnya Tiara. Selanjutnya Tiara. Halo, kenalin nama aku Tiara Salsabila. Jadi aku dari SMA 4, terus asal prodi aku Fakultas Teknik, jurusan Teknik Kimia. Baiklah, selanjutnya saya akan langsung ke penyampaian materi. Outline pada materi kali ini yang pertama yaitu mengenai kebugaran tubuh. Yang kedua, pentingnya melakukan aktivitas fisik dan olahraga. Yang ketiga, pemanfaatan aplikasi Pacer Health. Dan yang keempat adalah kesimpulan. Yang pertama, kebugaran tubuh. Kebugaran tubuh adalah suatu keadaan di mana tubuh dapat melakukan kegiatan-kegiatan di luar kegiatan atau aktivitas rutinnya sehari-hari dengan tenaga yang cukup tanpa mengalami kelelahan yang berarti. Menurut American College of Sport Medicine, kebugaran tubuh merupakan hasil dari kerjasama organ tubuh antara jantung, pembuluh darah, paru-paru, dan otot, sehingga menghasilkan tenaga untuk melaksanakan aktivitas fisiknya dengan baik tanpa mengalami kelelahan yang berat. Selanjutnya adalah komponen kebugaran tubuh. Yang pertama, kebugaran tubuh yang berhubungan dengan kesehatan. Terdiri dari komposisi tubuh,
Komposisi tubuh adalah hal yang menggambarkan perbandingan bagian tubuh yang secara metabolisme aktif, terutama otot, dan bagian yang kurang aktif, terutama lemak. Salah satu cara yang digunakan untuk menggambarkan komposisi tubuh seseorang dengan memperhitungkan indeks massa tubuh, yaitu dengan membagi berat badan dan kuadrat tinggi badan. Yang kedua ada fleksibilitas, adalah kemampuan untuk memaksimalkan jangkauan gerakan sendi. Komponen ini berperan terutama dalam mendukung pergerakan seseorang. Yang ketiga ada kebugaran otot, termasuk di dalamnya yaitu daya tahan otot dan kekuatan otot. Otot yang dalam keadaan bugar, energi yang dikeluarkan untuk mendukung kegiatan jasmani lebih rendah, karena otot bekerja lebih efisien sehingga efeknya otot dapat terampil lebih kuat dan mempertahankan kerjanya dalam waktu yang lebih lama. Yang keempat, daya tahan paru dan jantung. Adalah kemampuan paru-paru untuk proses pertukaran gas serta kemampuan jantung dan pembuluh darah untuk mengedarkan darah ke seluruh tubuh. Selanjutnya, komponen kebugaran tubuh yang berhubungan dengan keterampilan. Yang pertama, ada ketangkasan, yaitu kemampuan untuk mengubah arah dengan cepat saat bergerak. Yang kedua, ada kecepatan, adalah waktu yang dibutuhkan untuk melakukan satu atau serangkaian gerakan untuk memindahkan sebagian atau keseluruhan anggota badan. Yang ketiga ada waktu reaksi, adalah kemampuan untuk merespon suatu rangsangan dengan cepat. Yang keempat ada keseimbangan, adalah kemampuan untuk mempertahankan suatu posisi dalam jangka waktu tertentu. Yang kelima ada koordinasi, adalah kemampuan yang dimiliki tubuh dalam menyatukan berbagai macam gerakan di beberapa organ tubuh sehingga tercipta kesinambungan kerja yang baik. Yang keenam ada daya ledak otot, yaitu kemampuan maksimal otot yang dihasilkan dalam waktu yang singkat. Selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kebugaran. Menurut Nur Hasan, kebugaran jasmani pada umumnya dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Yang dimaksud dengan faktor internal adalah sesuatu yang sudah terdapat dalam tubuh seseorang yang bersifat menetap, misalnya faktor genetik, umur, jenis kelamin. Sedangkan faktor eksternal diantaranya adalah latihan fisik, status gizi, kecukupan istirahat, dan kebiasaan merokok. Yang pertama yaitu faktor internal. Faktor internal terdiri dari yang pertama adalah umur. Umur adalah salah satu faktor yang erat kaitannya terhadap seluruh fungsi vital dalam tubuh. Telah diketahui bersama bahwa semakin bertambahnya usia seseorang, maka semua fungsi tubuh juga akan mengalami penurunan, dan itu bersifat fisiologis. Salah satunya yang akan mengalami perubahan yaitu sistem kardiorespirasi yang akan memberi pengaruh bagi tingkat kebugaran tubuh. Tingkat kebugaran tubuh manusia akan meningkat sampai pada usia 30 tahun, dan setelah usia tersebut akan mengalami penurunan tingkat kebugaran secara perlahan. Tetapi, peningkatan dan penurunan tingkat kebugaran tersebut dapat dirubah dengan pemberian intervensi yang benar. Yang kedua, ada jenis kelamin. Tingkat kebugaran tubuh pada pria lebih baik dibandingkan dengan wanita. Perbedaan ini terjadi karena terdapat pengaruh dari hormon androgen yang dominan dimiliki pria. Hormon tersebut berperan penting terhadap perkembangan otot, sehingga otot pria akan lebih kuat dibandingkan dengan wanita. Yang ketiga ada genetika atau keturunan. Kelompok atau ras yang memiliki kulit gelap cenderung lebih kuat dibandingkan dengan ras yang berkulit putih. Hal ini diduga terkait dengan jumlah mitokondria sel yang dimiliki oleh keturunan kulit gelap lebih banyak sejak mereka lahir dibandingkan kulit putih. Jumlah mitokondria yang lebih banyak ini dapat meningkatkan kemampuan sel dalam menyediakan energi, sehingga orang yang bersangkutan tidak akan mudah merasa lelah. Selanjutnya yaitu faktor eksternal. Faktor eksternal yang meliputi yang pertama adalah status gizi. Diet makanan sehari-hari sangat penting pengaruhnya terhadap tubuh seseorang. Karbohidrat, protein, dan lemak merupakan bahan baku bagi tubuh dalam pembentukan ATP. ATP merupakan bahan baku bagi otot agar dapat berkontraksi dengan baik. Oleh karena itu, persediaan ATP yang cukup sangat penting bagi tubuh agar dapat melakukan berbagai macam aktivitas. Kurangnya kualitas makanan yang diperoleh dalam diet sehari-hari dapat menurunkan tingkat kebugaran seseorang. Selanjutnya yaitu
latihan akan dibahas pada outline yang kedua. Yang ketiga ada kebiasaan merokok. Kandungan nikotin dan tar yang terdapat dalam asap rokok sangat berbahaya bagi tubuh. Kandungan tersebut dapat menempel pada permukaan dalam saluran nafas, terutama pada mukosa alveolus, sehingga menyebabkan gangguan pertukaran gas antara alveolus dan pembuluh darah di dalam paru-paru. Yang keempat yaitu kecukupan istirahat. Salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan tubuh untuk beristirahat adalah dengan tidur yang baik. Kecukupan tidur tersebut didapatkan dari durasi tidur yang cukup. Seseorang dengan durasi tidur yang kurang akan mengalami peningkatan kadar hormon grelin dan penurunan kadar hormon leptin dalam darah keesokan paginya, sehingga akan meningkatkan risiko terkena obesitas dan penyakit kardiovaskuler dan menurunkan kebugaran tubuh. Durasi tidur yang panjang, lebih dari 9 jam, akan menyebabkan penurunan dari performa fisik seseorang dan meningkatkan ketidakmampuan untuk bergerak atau beraktivitas. Selanjutnya yaitu fungsi kebugaran. Menurut Guyton dan Hall, memiliki tingkat kebugaran yang baik dapat memperpanjang umur seseorang. Seseorang yang rajin berolahraga serta menjaga asupan makanan yang dikonsumsi sehari-hari, serta melakukan pengaturan berat badan dapat memiliki hidup yang lebih panjang. Tingkat kebugaran tubuh serta berat badan yang selalu dijaga dalam keadaan normal akan mengurangi risiko untuk terkena penyakit kardiovaskuler dengan menjaga dua hal tersebut. Maka, dampak positif yang akan didapatkan adalah penurunan kolesterol yang terdapat dalam darah, karena akan terjadi peningkatan dari lipoprotein densitas tinggi dan penurunan dari lipoprotein densitas rendah. Selain dari penurunan kolesterol dalam darah, hal ini juga dapat memberikan pengaruh bagi tekanan darah agar selalu dalam batasan normal. Perubahan tersebut dapat bekerja sama untuk mengurangi jumlah serangan jantung dan stroke. Yang kedua adalah pentingnya melakukan aktivitas fisik atau olahraga. Aktivitas fisik yang dilakukan seseorang secara rutin akan berdampak bagi tingkat kebugaran. Latihan merupakan suatu kegiatan terstruktur yang direncanakan dan dirancang untuk meningkatkan kebugaran fisik secara keseluruhan. Orang yang telah terlatih dengan baik akan memiliki otot yang lebih kuat dan memiliki ketahanan kardiorespi yang baik karena secara umum makin intensif. Makin sering dan makin panjang program pelatihan olahraga, makin besar pengaruhnya pada kebugaran jasmani. Program pelatihan olahraga bagi mereka yang tergolong atlet pemula dilakukan 3 hari per minggu. Sedangkan bagi atlet olahraga, pelatihan dilakukan 6 hari per minggu selama minimal 30 menit setiap kali latihan. Latihan olahraga merupakan bentuk pemberian beban pada tubuh bertujuan untuk meningkatkan kebugaran jasmani. Agar pelatihan olahraga tidak berdampak negatif terhadap fungsi organ tubuh, latihan olahraga sebaiknya dilakukan melalui 6 tahap, yaitu aktivitas peregangan, pemanasan, pelaksanaan latihan inti dasar, latihan inti lanjutan, dan latihan pendinginan, menurut Kanca 2004. Selanjutnya, salah satu elemen dari gaya hidup sehat untuk meningkatkan kebugaran tubuh adalah dengan latihan, seperti angkat beban dan aerobik, yang apabila dijalankan secara terstruktur dan konsisten, akan memberikan banyak manfaat kesehatan bagi setiap orang yang rutin melaksanakan. Yang ketiga, yaitu pemanfaatan aplikasi Pacer Health. Pacer Health adalah aplikasi yang memiliki kegunaan untuk menghitung jumlah langkah, jarak tempuh, dan jumlah kalori yang terbakar pada seseorang. Aplikasi ini dapat melacak pergerakan atau jumlah langkah dan jarak tempuh seseorang dengan memanfaatkan bantuan sensor motion yang terdapat pada smartphone. Selanjutnya adalah langkah-langkah penggunaan dari aplikasi Pacer Health. Kalau yang lagi senggang boleh ikut download ya. Yang pertama yaitu buka Play Store bagi pengguna Android dan App Store bagi pengguna iOS. Cari dan download aplikasi Step Counter Pacer Health. Yang ketiga, setelah selesai download, lalu klik mulai menggunakan Pacer dan klik masuk serta buat akun terlebih dahulu.
Yang keempat, selanjutnya akan diberikan beberapa pertanyaan mengenai gender, tahun lahir, tinggi badan, dan berat badan. Isi semua data yang tertera untuk menggunakan aplikasi. Setelah semua data diisi, aplikasi akan menanyakan apa yang ingin Anda capai. Pilih salah satu di antara ketiga opsi tersebut, apakah menurunkan berat badan, menjadi lebih aktif, atau bergabung dengan tantangan menggunakan kode. Selanjutnya, aplikasi akan memberikan beberapa opsi pilihan akun untuk menyimpan kemajuan. Lalu, buka tampilan profile untuk mengatur nama pengguna dan foto profile serta beberapa data lain untuk diisi. Setelah itu, buka juga tampilan pengaturan untuk mengatur target langkah harian, atur 10.000 langkah sebelum kita melakukan gerak langkah untuk mencapai target. Yang kesembilan, setelah selesai mengatur target, selanjutnya atur juga sensitivitas dari aplikasi tersebut menjadi sedang. Yang ke-10, setelah menyelesaikan semua langkah, maka setiap harinya, aplikasi akan secara otomatis mengulang langkah dari awal. Yang keempat yaitu kesimpulan. Meningkatkan kebugaran tubuh adalah keharusan setiap orang, tidak harus olahragawan. Sebab, dengan kondisi tubuh yang bugar, maka berbagai tugas sehari-hari, mulai dari yang ringan sampai yang berat, itu dapat diselesaikan dengan baik. Berikut daftar pustaka yang saya gunakan pada presentasi kali ini. Baiklah. Sekian penyampaian materi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, ucapan, maupun materi yang disampaikan. Sekali lagi, terima kasih atas kehadirannya semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum selesai, kita dokumentasi dulu. Bebas kayak bebas. Satu, dua, tiga. Sebentar ya. Sekali lagi. Satu, dua, tiga. Oke, sekian Zoom meeting ini.